Shalom semuanya, apa kabar teman-teman semua? Boleh lambaikan tangannya, buka kamera on, kita berikan senyum terbaik. Kita sapa teman-teman kita yang ada di Zoom maupun di YouTube. Apa kabar? Mari kita masuk persekutuan doa malam hari ini dengan pujian. Karena Allah sudah begitu setia pada kita. Mari kita puji Dia. Kita masuk gerbangnya dengan ucapan syukur, dengan halamannya dengan pujian. Katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Katakan, oke, siap. Kita pujikan lagi nyanyian ini dengan sukacita kita. Katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dia sungguh baik bagi kita. Amin. Ya, mungkin hari ini spesial karena saya mengawali dengan topeng ya, karena memang sesuai dengan tema yang Bu Justusia pakai. Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, dan kulihat wajahmu, kan kulihat warnamu. Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, dan kulihat warnamu,
Kan kulihat warnamu, tapi buka dulu topengmu. Buka dulu topengmu, biar kulihat warnamu. Kan kulihat warnamu. Benar Tuhan, kami ingin memulai persekutuan doa malam hari ini dengan tanda kemenangan yang telah Engkau berikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Benar Tuhan Yesus, kami malam hari ini Tuhan bersehati Tuhan. Kami ingin membuka setiap topeng-topeng kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh merefleksikan setiap diri kami pada malam hari ini Tuhan. Bahkan setiap kebaikan yang boleh Engkau berikan hari-hari kami, hari ini, minggu ini, ataupun yang lalu-lalu Engkau boleh begitu baik kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin undang Engkau hadir tengah-tengah kami melalui jaringan internet ini, Zoom ini Tuhan, dan YouTube. Kau boleh menyentuh setiap hati kami Tuhan, memulihkan setiap kami yang berbeban berat, memberkati kami Tuhan, menguatkan iman kami, yang hari-hari ini mungkin kami tidak dapat bertemu, tidak dapat mengikuti misa Tuhan, namun kesetiaan-Mu tetap selamanya Tuhan Yesus. Malam hari ini ajar kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti, boleh menyadari setiap kebaikan-Mu Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki kami Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai. hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang
tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Benar Tuhan, kami berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau baik, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam setiap hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, teman-teman semua, mari kita ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Untuk kesehatan yang Engkau berikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setia-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menjadi sahabat bagi kami. Tempat kami bercerita, tempat kami bersyukur, tempat kami menumpahkan segala isi hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap pergumulan yang Tuhan izinkan membentuk kami semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap ucapan syukur kami Tuhan Yesus, inilah setiap ucapan dari hati kami Tuhan, untuk-Mu Tuhan Yesus. Biarkan malam hari ini Tuhan, kami ingin masuk lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu Tuhan. Biarkan Kau hadir, Engkau yang kami sembah Tuhan, Kau yang kami puja. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan malam hari ini. Terima kasih Yesus. Ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku.
benar Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu. Kasih-Mu puaskanku. Kau yang ku sembah, Yesus. Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu. Kasih-Mu puaskanku. Kau yang ku sembah, Yesus. Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Kau ku sembah, Yesus. Yesus, Kau kami sembah. Di hadirat-Mu Tuhan, oh, urapan-Mu sempurna. Kau yang ku sembah, Yesus. Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Kami katakan, Kau yang ku sembah, Yesus. Yesus, kami sembah Engkau. Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Ya Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah kami yang hidup. Oh, ya radawase, radalala, radalala, Yesus. Ya rabase, radalala, Yesus. Ya rabase, radalala.
Mari kita diam sejenak. Kita boleh mendengarkan suara Tuhan bicara melalui setiap pribadi lepas pribadi kita. Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Kau yang ku sembah, yang ku sembah. Yesus, Yesus, Kau sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. urapan-Mu sempurna, urapan-Mu sempurna, urapan-Mu sempurna. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Bu Justisia. Terima kasih Pak Henry, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Saya sungguh terkesan ketika melihat pertama kali Pak Henry datang dengan topeng dan dibuka dengan lagu dari Peter Pan. Kebetulan saya juga sangat menyukai lagu ini, Buka Dulu Topengmu. Buka dulu topengku, saya memulai dari diriku sendiri, buka dulu topengku, karena saat sekarang keterbukaan itu sangat mahal harganya, kejujuran itu sangat mahal harganya, dan kita susah menemui sosok yang benar-benar jujur, sehingga kita akhirnya menjadi serba curiga terhadap siapapun, apalagi di saat pandemi ini lebih lagi, mencurigai semua orang itu COVID, jadi kita menjadi tembok ini, kejujuran ini menjadi salah satu hal yang sangat berharga apalagi di saat pandemi seperti ini. Dibuka dengan demikian indah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Justisia Elisa Sagita, seperti di dalam flyer. Saya diutus melalui komunitas Kasih Yesus. Saat ini kerjaan saya hanya pelayanan, apalagi di saat pandemi, pelayanan pun melalui Zoom. Saya seorang ibu dengan 1 orang putri. Kebetulan putri saya masih sesesi akhir, tingkat akhir, tinggal sidang psikologi Atmajaya. Mari kita masuk di dalam perenungan ini. Saya kira kita semua bersama-sama merenungkan. Buka dulu topengku, topengku, buka dulu topengmu, buka dulu topeng kita semua. Agar di antara kita ini ada sebuah keterbukaan. Apalagi yang terpenting adalah kita harus membuka topeng kita di hadapan Allah.
kita akan nanti merenungkan mengapa kita harus membuka topeng di hadapan Allah. Apa gunanya kita bertopeng di hadapan Allah? Saudara-saudari, siapapun Anda, siapapun saya, siapapun kita semua, pasti memiliki titik-titik lemah. Dan kelemahan-kelemahan itu tidak jarang kita selimuti, kita topengi, kita tutup. Tadi Pak Henry hanya sebagian mata yang ditutup dengan topeng. Atau sengaja kita tidak munculkan. Topeng bisa saja terpaksa kita pakai. Karena suatu tuntutan profesi atau sengaja kita ciptakan untuk menutupi sesuatu. Topeng yang terpaksa dikenakan, misalnya saya ambil sebuah contoh. Kebetulan belum lama saya melihat YouTube-nya Boy William. Dia mengatakan bahwa ketika dia membawakan citra dirinya yang disenangi oleh audiensnya, itu bukan citra diri sesungguhnya. Dia katakan dia menggunakan topeng. Karena citra diri yang ditampilkan di dalam YouTube itu bukan karakter dia yang sesungguhnya. Bahkan yang ditampilkan bertolak belakang dengan apa karakter citra diri yang dia miliki. Dia seorang yang introvert, tertutup, pemalu. Sedangkan yang tampil di YouTube adalah seorang yang ceria, yang supel, yang pandai bergaul. Tidak hanya itu, kita ambil satu contoh lagi. Tentu semua orang tahu seorang pelawak yang bernama Bolot. Di mana sebenarnya orang ini tidak bolot. Tetapi dia memerankan peran karakter bolot. Dia harus siap menjadi bahan hinaan, ejekan bulan-bulanan oleh teman-teman pelawak. Bahkan bolotnya itu dijadikan bahan pelawakan. Stigma bolot tetap melekat dalam kehidupannya. Mungkin nama aslinya saya sendiri nggak tahu siapa nama Bolot. Kita hanya mengenal Haji Bolot. Inilah topeng yang merupakan konsekuensi profesi. Dua tokoh tersebut hadir dalam pribadi yang mungkin bertolak belakang dengan perannya. Tidak jarang harus mengorbankan perasaan, kenyamanan, bahkan harga dirinya ketika menggunakan topeng itu. Selain topeng profesi yang tampil dalam topeng itu, dia memperoleh ketenaran, memperoleh materi, tidak bisa dipungkiri untuk memenuhi kebutuhan seluruh keluarga, bahkan orang-orang yang bersandar dalam profesinya. Tetapi tidak jarang, topeng yang seperti ini sebetulnya Tuhan juga bisa pergunakan sebagai sarana menguduskan, sarana membentuk pribadi, katakanlah Boy William, atau pribadi dari si Bolot. Bagi seorang introvert, dia bisa belajar bagaimana menjadi orang yang terbuka seperti karakter citra diri dari topeng yang dia perankan. Yang supel, yang disenangi orang. Bagaimana harus bersikap terbuka. Topeng itu merupakan latihan dia untuk bersikap sesuai karakter dari citra diri yang dia perankan. Sedangkan si Bolot, luar biasa, mau tidak mau, dia belajar kerendahan hati menjadi bulan-bulanan. Dia berlatih kesabaran, tanpa disadari, dia berlatih untuk mengosongkan diri. Bahkan orang lebih kenal namanya Haji Bolot daripada identitas dia yang sebenarnya. Memerankan tokoh topeng, selain memberikan manfaat, tadi dikatakan bagi keluarganya, bagi pegawainya, sebenarnya ketika peran, katakanlah Boy William, memberikan ungkapannya dalam YouTube-nya, sungguh memberikan inspirasi. Salah satunya bagi saya. Ketika dia ada wawancara dengan seorang pelawak jalanan yang kebetulan menggunakan topeng.
dan orang itu tidak berani membuka topengnya karena dia menutupi identitas dari keluarganya, karena selama ini dia tidak mengatakan kalau dia seorang pelawak, seorang badut jalanan yang seharian menggunakan topeng. Topeng dilepas seketika dia sampai di tempat kos-kosannya. Boy William memberikan penguatan pada orang itu bahwa saya pun menggunakan topeng. Sebenarnya dengan adanya YouTube dari Boy William itu juga membuat introspeksi buat saya. Saya pun menggunakan topeng tanpa saya sadari. Mungkin ada beberapa dari sesi dari hidup saya bertopeng. Kapan saya mau membuka topeng itu sehingga saya terbuka? Ketika kita terbuka, karya Allah pun akan terbuka untuk saya. Untuk menguduskan saya, untuk memurnikan saya. Saudara-saudari, sebenarnya tanpa kita sadari, sedari kecil kita sudah belajar naluri yang benar, naluri yang baik, bagaimana menyenangkan orang, bagaimana membuat orang tua supaya senang, bagaimana orang bilang kadang-kadang misalnya menyenangkan orang tua itu kadang-kadang bukan perlu berbohong. Dia mungkin sedikit berbohong supaya menyenangkan orang tua. Ketika kita kecil sudah tahu trik-trik itu. Bagaimana supaya orang mama senang, bagaimana supaya papa senang. Sudah makan belum? Padahal belum. Sudah. Enak nggak? Enak padahal tidak enak. Kita sering melakukan itu. Jadi ketidakjujuran kecil-kecil sebetulnya kita sudah ditanamkan dari kecil hanya untuk menyenangkan orang. Itu makin lama makin besar. Kalau kita terus tidak diarahkan kepada hal-hal yang esensi kebenaran. Saudara-saudari, namun saya percaya bahwa orang-orang tua kita, sejalan dengan pertumbuhan kita, dia juga terus mengoreksi sikap-sikap kita dari hari ke hari melalui contoh hidup, yaitu dia sendiri, orang tua kita sendiri. Saya memiliki papa yang sangat jujur, saya ingat. Bahkan ketika misalnya ada orang bertamu, baru bertamu sehari, dia akan katakan, kamu rencananya pulang hari apa? Kalau orang tidak dengan hati yang besar, dia akan merasa, oh baru datang kok sudah ditanyain kapan pulang, seperti mau diusir saja. Nah inilah, tapi itu sebetulnya adalah ungkapan jujur. Karena mungkin ada hal dia mungkin mau beli oleh-oleh, dia akan persiapkan dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang tidak memiliki hati yang terbuka, bisa menerima dengan sikap yang salah. Saudara-saudari, orang tua memberikan contoh hidup bagi anak-anaknya, contoh bagaimana bersikap, jujur, kemudian terus mengoreksi, kadang memberikan teguran, kadang memberikan hukuman ketika kita melakukan tindakan tidak jujur. Sebenarnya dari kecil kita sudah dikoreksi. Ayo, jangan memakai topeng, terbukalah, biasakan terbuka. Tapi kita sendiri kadang-kadang takut untuk terbuka. Ketika mama masak, enak nggak? Enak, padahal tidak enak. Inilah. Mungkin orang barat lebih terbuka untuk menyatakan ini. Orang timur ada perasaan tidak enak untuk mengungkapkan sebenarnya. Tapi bukan ini yang kita mau bicarakan. Saudara-saudari, kita manusia adalah citra Allah. Citra dari segala kebaikan Allah yang mungkin sekarang sebagian sudah terasah dan sebagian lagi membutuhkan sarana untuk membantu mengasah, bertumbuh. Melalui komunitas akan membantu kita belajar berubah, belajar memperbaiki, menyempurnakan. Tentu saja kita tahu bahwa kekuatan itu hanya berasal dari Roh Kudus yang mendorong kita menampilkan sisi baik dari diri kita, bahkan terbaik secara konsisten loh. Bukan hanya misalnya saya baik hanya ketika di luar, di rumah kelihatan wajah aslinya. Ketika membuka topeng kelihatan kemurkaan kita. Tidak demikian.
kita belajar menampilkan sisi baik secara konsisten. Tentu ini butuh perjuangan. Sisi baik itu kita justru dimulai dari keluarga. Kita melakukan, membuka topeng, menampilkan sisi baik, citra Allah sendiri, dimulai dari keluarga. Saya mempunyai contoh. Ini kebetulan justru saya kenapa mengatakan dimulai dari keluarga. Saya mempunyai contoh. Ada seorang aktivis pelayanan, sudah melayani lebih dari 20 tahun. Selama ini dia tampilkan ketika di dalam komunitas, dia adalah seorang yang lemah lembut, seorang yang halus, seorang yang penyabar. Ternyata itu topeng. Topeng yang selalu dipergunakan ketika dia keluar rumah, ketika dia masuk di dalam komunitas dan melayani. Dan apa jadinya ketika topeng dilepas? Kepribadiannya yang sesungguhnya, seorang yang emosional, ketus, jauh dari citra di luar rumah. Saudara-saudari, komunitas Kristiani sebetulnya sebuah wadah yang ideal. Semua apapun anggota komunitas itu bisa berubah, bisa bertumbuh, bisa melepaskan topeng-topeng secara perlahan dengan pertolongan Roh Kudus. Topeng citra diri yang baik, yang ingin dia tonjolkan bisa menjadi kepribadiannya setahap demi setahap ketika Tuhan berkarya dalam hidup kita melalui komunitas Kristiani. Buka dulu topengmu. Buka dulu topengku, buka dulu topengmu, buka dulu topeng kita, sehingga ketika di dalam komunitas, kita semua apa adanya. Tentu, ketika seseorang berani terbuka, berani membuka, misalnya saya terbuka kepada Pak Henry, saya tentunya percaya ketika mau membuka diri, mau terbuka, mau mengungkapkan segala apapun yang saya rasakan, saya pergumulkan, saya yakin dan percaya dulu kepada sosok yang saya ajak bicara. Sikap terbuka juga bisa dimulai ketika kita mengharapkan sesuatu dari seseorang yang kita ajak untuk berbicara, kita sharingkan sesuatu dari diri kita. Ungkapan kejujuran kepada seseorang, kita mengharapkan sesuatu pertolongan, mengharapkan sesuatu karena orang itu expert dan dengan masalah yang sedang kita hadapi. Syukur-syukur orang itu mempunyai pengalaman yang sama dengan persoalan dan pergumulan yang sedang saya hadapi. Mau nggak mau saya akan terbuka. Karena dengan terbuka baru kita bisa menemukan solusi. Begitu pentingnya terbuka, begitu berharganya keterbukaan. Namun terkadang terbuka itu juga sebuah terpaksaan, kita sudah nggak sanggup lagi. Ketika seseorang begitu banyak beban yang harus dia tanggung, dia tidak mampu, wah begitu kalut, saya pernah rasakan sendiri. Ketika saya seorang yang tidak mudah untuk mengungkapkan dengan siapapun, tidak mudah percaya untuk berbagi rahasia, katakanlah rahasia. Saya orang yang tidak mudah percaya. Saya lebih suka diam, tapi ketika suatu saat bebanku ini, tampunganku ini sudah nggak muat lagi, sehingga sudah hampir meledak rasanya. Dan ketika saya terbuka, waktu itu saya terbuka dengan seorang suster yang saya dari mula awal pun saya sudah anggap dia seperti saudara saya ungkapkan itu penuh dengan tangisan. Dan ketika sudah dilepaskan, itu seperti gunung batu yang terangkat dari hidup saya. Ketika kita menanggung sesuatu, kita butuh seseorang yang dirasakan tepat untuk menanggung bersama, untuk berbagi. Kita ungkapkan segala apapun yang sedang kita gumulkan. Kita harus membuka topeng. Ketika kita masih pakai topeng, di balik topeng, orang
tidak akan mengetahui apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita gumulkan. Saudara-saudari, kembali kepada tadi seseorang aktivis yang di luar rumah, dia begitu manis, di dalam rumah wajah aslinya. Apa gunanya komunitas? Sebenarnya, melalui komunitas si aktivis ini dapat berubah. Bagaimana dia dapat berubah? Dan bagaimana dia dapat melepaskan topengnya? Dia dapat melepaskan topengnya perlahan demi perlahan dengan bantuan Roh Kudus. Jika dia mau merendahkan diri, dia tidak merasa lebih baik daripada yang lain, dia terbuka dengan kehadiran teman-teman komunitas sebagai saudara tanpa prasangka, dan belajar mempercayai mereka. Sehingga tidak perlu jaga image, tidak perlu menampilkan citra diri yang lain. Aku apa adanya di hadapan mereka. Dan mulai belajar perlahan-lahan membuka topeng, sehingga tanpa disadari Tuhan akan mengoreksi karakternya melalui pergesekan demi pergesekan dengan teman-teman komunitas. Ini saya alami sendiri. Ini saya sharing. Ketika saya masuk komunitas, saya tadi dikatakan dari awal saya tidak orang yang tidak mudah percaya. Saya merasa bahwa apapun, saya orangnya tidak ingin mengetahui, enggak kepo, tidak ingin mengetahui persoalan orang, dan saya tidak ingin persoalan saya dikorek oleh orang lain. Jadi saya maunya keep sendiri. Itu karakter saya ketika sebelum masuk komunitas. Saya seorang perfeksionis, saya dulu bekerja di sebuah perusahaan besar, terbiasa segala sesuatu terprogram, tertata, terkonsep, terschedule. Ketika masuk komunitas, saya diberikan sebuah tanggung jawab untuk arrange sebuah acara besar. Kemudian saya bagikan tugas-tugasnya per orang, apa jadinya, mendekati limit waktu, tugas itu belum dikerjakan. Nah, apa jadinya? Saya perfeksionis, seorang yang maunya segala sesuatu itu tertata, sempurna, rapi, kemudian menghadapi ini. Proteslah saya. Kamu janji mau mengerjakan sekian hari, tapi nyatanya sampai sekian hari belum dilakukan. Bagaimana ini? Bagaimana tanggung jawabnya? Saya berpikir seperti di perusahaan tempat saya bekerja. Pergesekan demi pergesekan terjadi. Saya dimusuhi orang ketika itu. Banyak yang musuhin. Ada satu orang teman komunitas menegur saya. Itulah, saya yakin Tuhan mendidik saya melalui teman komunitas. Apa yang dikatakan? Pelayanan yang nomor satu adalah sukacita. Bukan kesempurnaan, tapi sukacita. Apa gunanya kamu menyajikan sempurna kalau teman-teman komunitas tidak ada sukacita di dalamnya? Itulah. Kalau saya bukan seorang yang rendah hati, misalnya saya waktu itu belum ada bibit kerendahan hati, saya tentunya protes. Loh, saya kan hanya menagih janjinya. Tapi saya diam saja. Saya tahu bahwa orang yang banyak tidak suka karena saya tegur, meskipun saya benar, akhirnya saya meminta maaf. Tujuan saya bukan ingin menyakitimu, tapi schedule-nya sudah demikian dekat. Ayo, kita sama-sama membuatnya sekarang. Sekarang ya, buat ya. Waktunya sudah mepet loh. Nah, akhirnya saya mengetahui trik-trik yang lain. Apakah ini karena kebiasaan saya? Saya sekarang pun masih mengatakan, tidak, saya tidak bisa apa-apa. Saya masuk dari seseorang yang susah ditekuk, susah untuk dirubah, orangnya maunya strict, Tuhan yang menekuk, Tuhan yang merubah, Tuhan yang membentuk, sehingga setahap demi setahap sikap saya berubah. Saya juga bukan lagi orang yang susah untuk bersharing. Ketika saya yakin seseorang itu dapat memegang bukan seorang siaran, tukang siaran, wartawan, saya bisa bersharing dengan orang itu. Sikap ini pun bertumbuh di dalam komunitas.
Jadi kalau seandainya si aktivis itu mau merendahkan diri, mau membuka diri untuk diubah oleh Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan mampu merubah kepribadian apapun menjadi seperti yang Tuhan inginkan melalui berbagai peristiwa. Kita ingat Petrus, kita ingat Paulus. Siapa Petrus? Seorang nelayan yang tidak bersekolah. Kemudian karena memperoleh kekuatan dari Roh Kudus yang dicurahkan kepadanya, dia menjadi pribadi yang lain. Padahal sebelumnya dia menyangkal siapa Yesus, tapi ketika dia mendapat kekuatan dari Roh Kudus, dia justru bisa berkhotbah di hadapan beribu-ribu orang. Dan oleh karenanya, beribu-ribu orang dibaptis. Lalu siapakah Paulus? Seorang yang mengejar-ngejar pengikut Kristus sampai akhirnya dia bertemu dengan Yesus. Kemudian melalui Ananias, dia dituntun menuju perubahan. Berubah, meskipun 3 hari matanya tertutup, tapi ketika terbuka, dia melihat dirinya sudah bertransformasi. Dan tidak sekedar itu. Paulus seorang yang imam besar yang luar biasa. Imam agung kita adalah Yesus, Paulus adalah seorang imam besar yang luar biasa. Di dalam kesendiriannya, di tempat Tarsis, ketika dia dikembalikan ke Tarsis, 8 tahun dia di Tarsis, dia tetap menjaga setia dan percaya kepada Tuhan sampai Barnabas menjemputnya. Luar biasa. Siapa yang memberikan kekuatan sehingga dari Paulus yang seorang yang mengejar-ngejar Kristus menjadi pengikut Kristus yang setia. Transformasi yang luar biasa. Karena Allah, karena Roh Kudus. Apalagi hanya merubah karakter, hanya sekedar menyingkap topeng, alangkah mudahnya bagi Allah. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan hati kita. Keterbukaan hati kita membiarkan Roh Kudus hadir, membiarkan Roh Kudus berkarya secara bebas, bukan membatasi diri. Biarkan Roh Kudus menjamah, biarkan dia bekerja secara sempurna, dan kita akan bertransformasi menjadi pribadi yang dikehendaki Allah. Saudara-saudari, lalu saya bertanya, apakah si aktivis itu juga bertopeng di hadapan Allah? Tadi dikatakan kita harus membuka topeng. Apakah bertopeng di hadapan Allah itu ada gunanya? Selalu saya mengambil contoh ketika kita bertanya dengan anak yang berumur 3 tahun yang baru saja lancar berbicara, lancar berkomunikasi. Ditanyakan, kamu kelas berapa? Apa jawabnya? Dia tidak pernah menjawab, saya belum bersekolah. Kelas 6, kelas 8, kelas 12. Berapapun angka yang dikenalnya, dia akan menjawab itu. Apakah kebohongan kita di hadapan Allah tidak seperti ini? Melakukan kebohongan yang semua orang nyata-nyata sudah tahu kebenarannya. Dan Tuhan sudah tahu kebenarannya. Saudara-saudari, tadi dikatakan, mungkin saya sendiri juga menggunakan topeng di hadapan Allah. Di hadapan sesama, saat ini pun sebagian saya masih bertopeng. Tidak mungkin ketika saya sedih, saya menampilkan wajah sedih di mana-mana. Mungkin ketika saya sedang pewartaan, saya sedang punya masalah. Tapi kan nggak mungkin. Saya langsung sharing, masalah saya tidak. Jadi seketika itu saya bertopeng. Bertopeng bukan untuk mengelabui, tapi bertopeng hanya menutupi apa beban yang sedang saya hadapi. Tetapi apakah kita masih bertopeng di hadapan Allah? Apakah kita di hadapan teman-teman, orang-orang kita menampilkan seorang Kristen yang saleh?
Seolah-olah kita selalu rajin berdoa dengan kusuk. Seolah-olah kita memiliki relasi yang baik, yang demikian intim dengan Tuhan. Kita selalu menganggap Tuhan itu tidak kelihatan, tidak nyata, dan tidak protes kalau kita nomor sekiankan. Benar nggak? Tuhan tuh nggak pernah protes. Kita mau nomor sekian pun dia diam saja. Kalau dia bereaksi, kita celaka. Bisa tiba-tiba datang tsunami di depan kita. Kita merasa urusan dengan manusia itu lebih penting, lebih urgen. Padahal membohongi manusia, kita merasa lebih menakutkan daripada membohongi Allah. Apakah demikian? Kalau seorang yang beriman justru harus kebalikannya. Apalagi Injil hari ini. Injil hari ini berbicara tentang harta terpendam, tentang mutiara yang berharga. Bahkan orang berani melepaskan apapun yang dia miliki. Korelasinya dengan kita sebagai orang beriman. Ketika kita memiliki hidup sejati, kita memiliki hal kerajaan surga, kita memiliki Allah, semuanya menjadi tidak berarti. Semuanya menjadi tidak setara dengan apa yang kita miliki. Maka mereka semua mau melepaskan segala kelekatan dunia, segala yang mereka agungkan, yang mereka utamakan dalam dunia menjadi nomor sekian. Nomor satu adalah harta tetap terpendam, mutiara yang berharga. Dan saya yakin kita semua sudah memiliki itu. Kalau tidak, nggak mungkin. Kita masuk di dalam pelayanan, terkumpul di dalam pelayanan, sedangkan di luar sana masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang lain yang mungkin menggoda kita, tapi kita lebih mengutamakan ini. Berarti kita lebih memilih harta terpendam, mutiara yang berharga dalam hidup kita. Kembali kita ingat bahwa apakah berguna berbohong di hadapan Allah. Kita ingat Yudas Iskariot. Pada perjamuan terakhir, Tuhan sudah tahu loh siapa yang akan mengkhianatinya. Tetapi Yudas Iskariot kurang peka. Kemudian di Taman Getsemani, sekali lagi, Yudas Iskariot menggunakan topengnya lagi. Ketika dia bersama para serdadu, dia peluk Yesus, dia cium. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Di hadapan Yesus dia bertopeng. Pura-pura baik. Tetapi di belakangnya dia membawa serdadu dan menangkapnya. Apakah ada gunanya bertopeng di hadapan Allah? Ketidakjujuran di hadapan Allah adalah sebuah kesia-siaan. Saya menggambarkan tidak apakah ada pintu untuk kita sembunyi di hadapan Allah? Apakah ada argumentasi yang dapat menutupi kebohongan kita di hadapan Allah? Kita ini seperti anak kecil yang telanjang, seperti kertas putih. Seperti kertas putih yang terbuka di hadapan Allah. Kalau kenyataannya kita belum memiliki keterbukaan dengan Allah, pastilah ada relasi kita, ada keluhan, ada ketidakpuasan. Maksudnya begini, kalau kita belum terbuka di hadapan Allah, ya, terus kemudian kita memiliki pergumulan, biasanya kita akan ngomong, mengapa hidupku tidak damai sukacita, mengapa doaku tidak dikabulkan, meskipun saya sudah aktif pelayanan gereja, tidak sedikit berkorban untuk karya pelayanan, dia menuntut seolah-olah kebaikan itu adalah jual beli kepada Allah, kita berbuat baik, Allah harus berbuat baik kepada kita. Ketika kita bisa berbuat kebaikan, harusnya kita bersyukur. Tuhan izinkan kita terlibat, kita menjadi bagian karya Allah, karena kebaikan itu milik Allah. Kebaikan itu bukan kemampuan kita, kebaikan itu adalah milik Allah.
kita diizinkan terlibat menjadi satu ikut dalam karya Allah, karya kebaikan Allah. Tapi kan sering kita merasa bahwa ketika kita berbuat baik, kita berhak meminta. Jadi Tuhan itu seolah-olah harus mengabulkan keinginanku karena aku telah melakukan pelayanan, telah menjadi donatur dan lain sebagainya. Kalau kita tidak jujur terhadap Allah, kita tidak bisa memahami Allah. Kita tidak bisa mengerti bahwa Allah bisa mendidik kita melalui berbagai hal. Kalau tadi dikatakan kita harus memiliki keterbukaan supaya apa? Ketika kita terbuka, Allah yang menjadi pusat hidup kita, bukan persoalan kita, bukan pergumulan kita, bukan yang kita anggap karya kebaikan kita, tapi Allah lah pusat hidup kita, Allah lah alasan kita, bagi Dia, karena Dia, dan untuk Dia. Saudara-saudari, ada satu lagi sebuah pengalaman. Ini pengalaman teman ketika mendapati anaknya tiba-tiba memiliki beberapa tempat di tubuhnya benjolan. Setiap orang tua ketika menghadapi itu akan takut, akan cemas, akan segala macam berkecamuk, karena terbayang segala vonis-vonis dokter dan dia tidak bisa menerimanya. Dia mau berobat dari dokter umum, dokter bedah tulang. Bedah tulang pun 2 macam, kemudian terakhir di bedah tumor. Proses demi proses dia lalui dengan begitu banyak kecemasan, begitu banyak ketakutan, begitu banyak kekhawatiran. Karena terbayang vonis dokter dan terbayang dia tidak bisa menerima itu, dia tidak bisa menghadapi itu. Setiap dia berdoa, dia meminta kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah begitu banyak melayani Engkau. Mohon kesembuhan Tuhan, mohon mujizat-Mu nyata Tuhan, nyatakanlah mujizat-Mu pada anakku Tuhan, nyatakanlah. Apa yang terjadi? Sebulan ditunggu tidak ada sesuatu yang berubah. Dari mulai dia ke dokter, dia selalu misa pagi. Terus misa pagi dilakukan. 1 bulan tidak ada perubahan. Tuhan tidak bicara apapun, meskipun setiap pagi saya pergi ke Ekaristi. Tidak ada yang berubah. Hatinya tetap gundah, hatinya tetap kecewa, khawatir, hatinya tetap takut. Suatu hari, setelah misa, dia menemui Romo dan dia melakukan pengakuan dosa. Terus Romo mau, dan setelah misa, dia terima pengakuan dosa dan minta doa kepada Romo, dia ungkapkan apa yang sedang menjadi beban pikiran hatinya sehingga dia tidak enak makan, tidak enak tidur, serba salah, dan lain sebagainya. Romo mengatakan, percayalah Tuhan itu baik dan teramat baik. Jangan khawatir di manakah imanmu. Dia seperti tersentak, kebetulan dia kenal dengan Romo itu, makanya Romo bebas berbicara, berani berbicara seperti itu. Di manakah imanmu? Dia seperti tersentak, seperti ditegur Allah. Di manakah imanmu? Di manakah rasa percayamu kepada Tuhan sehingga engkau membiarkan dirimu berbulan-bulan dalam ketakutan, dalam kecemasan. Saya teringat dengan satu ayat Matius 6:27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Apakah kekhawatiran selama ini yang dia simpan, yang membuat hidupnya tidak nyaman, dapat menambah saja sehasta pengharapannya? Justru makin menjatuhkan hidupnya, imannya, kalau hari itu dia tidak melakukan pengakuan dosa dan mendengarkan kata-kata Romo. Semua tidak terjadi. Setelah bertemu dengan Romo, dia pergi ke ruangan adorasi.
Di situ dia tidak lagi memohon mujizat Tuhan, tapi dia menangis, meneteskan air mata. Dia katakan, Tuhan, Engkau nyatakan, Engkau ragukan, di manakah imanku kepadamu? Mohon ampun ya Tuhan, ampunilah aku. Dia langsung mencurahkan perasaan, semua ini karena aku tidak mampu Tuhan. Aku demikian khawatir, aku demikian takut. Aku tidak mampu menanggung sendiri Tuhan. Sekarang kuberikan semua bebanku kepadamu ya Tuhan. Kuberikan di bawah kakimu ya Tuhan. Terjadilah seturut kehendak-Mu. Kalau boleh aku memohon Tuhan, berikan jalan keluar apapun itu keputusannya Tuhan. Inilah kuncinya. Dia jujur di hadapan Tuhan. Dia lepaskan segala topeng-topeng itu di hadapan Allah. Dia pasrah di bawah kaki Tuhan. Dan apa yang terjadi? Gunung batu diangkat. Saat itu juga dia rasakan beban terangkat. Sukacitalah. Dan dia yakin semua apapun yang dia alami saat itu berasal dari Allah. Karena melahirkan sukacita. Setelah itu, Tuhan mengatakan padanya melalui hikmat. Dia katakan, jangan khawatir, persis seperti yang Romo katakan. Doakanlah dokter yang merawat putrimu, anakmu. Aku dapat bekerja melaluinya, melalui apapun. Legalah dia, luar biasa. Dia menangis terharu. Untung saat itu di ruang adorasi hanya dia satu orang, jadi tidak membuat malu karena dia berkali-kali menangis. Dia merasa lega luar biasa. Dia merasakan kepasrahan yang luar biasa. Setelah dia membuka topeng, setelah dia sungguh terbuka terhadap Allah, karya Allah pun bebas masuk di dalam dirinya. Hati yang terbuka adalah obat. Ketika dia percaya, selangkah demi selangkah menjadi yakin. Bukan penyakit yang tiba-tiba menjadi hilang. Tetapi ketika orang tuanya pun sudah demikian terbuka dan tidak di dalam kekhawatiran, kekacauan sehingga tidak bisa berpikir jernih. Ketika dia berpikir jernih, langkah-langkah penyembuhan pun menjadi tepat diambil. Tentu selalu dia mohonkan di dalam doa. Sehingga Tuhan bekerja sama secara sempurna di dalam dirinya, di dalam keluarganya, sehingga penyembuhan itu menemukan titik terang. Ketika dia nyatakan tidak mampu, semua terbuka. Tidak perlu ada yang disembunyikan di hadapan Allah. Karena di dalam Lukas 12:2, tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak diketahui. Ini sebetulnya ayat ini untuk menyatakan sabda Allah. Tidak ada yang tidak terbuka, yang tidak ada yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak ada diketahui. Kehadiran Allah, keterbukaan kita di hadapan Allah akan membuka, menyingkap-nyingkap segala sesuatu, singkap-singkap yang tertutup. Kalau kita mau bekerja sama dengan Allah, dalam setiap persoalan, maka terbukalah rahmat Allah. Oleh karenanya, curhatlah kita kepada Allah. Ketika kita punya persoalan, bukan kita menelpon seseorang, bukan curhat kepada orang lain. Yang pertama kali kita lakukan, curhatlah dahulu kepada Allah. Setiap persoalan kita, terbukalah dahulu kepada Allah. Bukalah topeng kita, singkapkan semua. Inilah Tuhan persoalannya sedang aku hadapi. Aku mau mohon rahmat-Mu, kebaikan-Mu, kuasa-Mu, ikut terlibat, ikut bekerja sama menyelesaikan masalahku ya Tuhan. Aku serahkan kepada kebaikan-Mu, kerahiman-Mu. Saudara-saudari, dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini, di mana hari demi hari kita merasakan kita sendiri begitu mencekam dengan suasana COVID yang seperti sekarang ini.
dengan berita-berita sosmed yang kadang hoax, kadang benar, tapi sungguh membuat kita, meskipun di rumah, kita seperti merasakan gemburan yang luar biasa. Tadi dikatakan susah sekali untuk mengenali siapakah orang-orang di hadapanku, apakah dia bertopeng, apakah dia terbuka, susah mengenali. Ada sebuah, kemarin belum lama tentu teman-teman semua juga ikut membaca, bahwa ada satu orang yang karena terpaksa butuh membeli satu tabung oksigen dengan harga 7,5 juta. Harganya pun sudah di markup. Tragisnya, setelah dibayar, barang tidak dikirim. Miris dengan sikap tega dari orang tersebut. Ketika sebelum deal, sebelum pembayaran, dia dengan manisnya mengatakan segera dikirim, tapi nyatanya setelah pembayaran menghilang. Padahal yang membeli itu belum tentu orang mampu, belum tentu orang kaya, tapi yang jelas orang itu adalah orang butuh. Tetapi banyak di dalam masa-masa seperti ini, banyak orang memanfaatkan keadaan. Banyak orang menggunakan topeng-topeng kebaikan, topeng-topeng alasan susah nyari uang, topeng-topeng kesempatan untuk bisa melipat gandakan keuntungan, obat dijual dengan begitu berlipat-lipat, bahkan banyak sekali obat-obat yang dipalsukan, yang sekarang online, hati-hati. Vitamin, banyak yang dipalsukan. Inilah yang terjadi. Orang, hati dan pikiran mereka menjadi tumpul. Apakah mereka tidak takut dengan seperti peringatan sang pengkhotbah? Di dalam pengkhotbah 12 ayat 14 dikatakan, Allah itu akan membawa seluruh perbuatan kita ke pengadilan yang berlaku. Gak ada sesuatu yang tersembunyi. Baik atau jahat semuanya akan dibawa ke dalam pengadilan. Kita harus pertanggungjawabkan artinya. Ingatlah, ketidakjujuran sebenarnya adalah saksi dusta terhadap kejujuran. Dan tidak jarang orang berani bersumpah atas nama Allah untuk itu. Saudara-saudari, ketidakjujuran itu dikatakan sekali lagi adalah sebuah kesia-siaan. Ketika kita tidak jujur kepada sesama, kita lakukan sebenarnya ketika kita membohongi sesama, kita melakukannya di hadapan Allah, di hadapan hadirat Allah. Semuanya Allah mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Dan tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Allah. Itu yang perlu kita dengungkan dalam hati. Bahwa ketika kita berlaku tidak jujur kepada orang lain, Allah melihat, Allah memperhitungkan, karena kita melakukannya di depan Dia. Saudara-saudari, seperti tema buka dulu topengku, ini adalah sebuah ajakan, mungkin dimulai dari saya. Ayo kita buka sama-sama, kita mau telanjang di hadapan Allah, mau semua menyingkapkan apapun yang tersembunyi di hadapan Allah, kita buka, dengan rendah hati kita persilakan Allah melakukan karyanya secara bebas pada diri kita, pada diri saya. Untuk memurnikan, menguduskan hidup saya, hidup kita, untuk memberi kekuatan kita, supaya kita bertransformasi seperti si aktivis yang tadi, dari sikap di luar rumah dan sikap di dalam rumah yang berbeda. Mohon dengan kerendahan hati, mohon Tuhan melakukan karyanya dengan bebas, supaya Tuhan bisa menguduskan dia. Mungkin melalui pergesekan-pergesekan, melalui tangis, melalui pergumulan, melalui bentrokan-bentrokan. Tapi tujuannya pasti supaya dia hadir secara pribadi yang utuh tanpa topeng. Dengan bertransformasi terlebih dahulu. Berani terbuka sebagai ungkapan percaya
Berani terbuka kepada Allah karena kita percaya kepada Allah yang kuasa. Hadapan Allah tidak layak ada sesuatu pun yang kita tutupi. Percaya Allah sanggup menolong, Allah pasti memberikan jalan keluar seberat apapun persoalan yang kita alami. Seturut kehendaknya, bukan kita yang ngatur, tapi biar Tuhan yang mengatur apa yang akan terjadi yang terhadap hidup kita. Kalau kita menghendaki memperoleh kelegaan dalam hidup, buka dulu topengku. Buka dulu topengmu, buka dulu topeng kita. Bersikaplah jujur kepada Allah, karena di dalam doa-doa yang tidak terkabul, salah satu alasan adalah ketidakadanya keterbukaan hati, kejujuran, kepasrahan, percaya kepada Allah. Tidak ada itu. Seberapa kita percaya, nampak seberapa kita mampu bersikap terbuka kepada Allah. Ungkapkanlah secara jujur, tunjukkanlah siapa dirimu sebenarnya, karena sikap terbuka, sikap jujur akan mengubah dunia, akan mengubah cara pandang kita, akan mengubah sikap hati kita, akan mengubah sukacita kita. Biarlah kita menggunakan topeng yang merupakan citra dilarah, yaitu segala kebaikan Allah di dalam hidup kita. Orang-orang di sekitar boleh tidak mengenali siapa gerangan kita di balik topeng, tapi ingatlah, Tuhan bukan melihat topeng, bukan melihat di balik topeng, tapi Tuhan melihat hati. Hati tidak pernah berbohong. Demikian teman-teman, renungan kita malam ini semoga menjadi sebuah ajakan kita untuk kita mau berani membuka topeng kita masing-masing, karena biar Tuhan melihat warna kita, biar Tuhan sungguh melihat hadirat kita yang sebenarnya, supaya karyanya menjadi nyata, karyanya menjadi sempurna dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Justina, Bu Justisia untuk firman malam hari ini. Tetap dalam suasana doa, seperti yang Bu Justisia sampaikan tadi, Tuhan tidak akan melihat yang tersembunyi, selalu bisa melihat yang tersembunyi di setiap daripada kelakuan kita, bahkan hati kita, pikiran kita, Tuhan bisa melihat. Malam hari ini kita semua rindu untuk 1-2 kesaksian, untuk boleh membuka topeng dari si iblis, boleh dikalahkan, dipermalukan, kebaikan Tuhan boleh dinyatakan untuk setiap daripada kita. Mungkin ada 1-2 kesaksian, silahkan. Sebelum kita akan masuk ke doa syafaat. Baik, mari kita tenangkan diri kita, tetap dalam suasana doa. Untuk petugas doa, boleh bersiap. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, malam hari ini Kau boleh mengajar kami Tuhan. Kau tahu setiap kedalaman hati kami Tuhan. Kau tahu setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi. Malam hari ini Tuhan, kami rindu lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh menyadari betapa baiknya Engkau Tuhan. Malam hari ini ketika kami setiap permasalahan kami, setiap pergumulan kami, setiap perasaan yang kami alami malam hari ini Tuhan, hari ini Tuhan, kami ingin serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ingin curhat Tuhan Yesus, pribadi lepas pribadi, sampaikan di hadapan Tuhan setiap keluh kesah-Mu, setiap apapun pergumulan yang Engkau rasakan, sakit yang Kau derita, mari saat ini bawa ke dalam Tuhan. Dia Allah yang menyediakan, Dia Allah yang menyembuhkan.
Bahkan Dia Allah yang Maha Esa, penguasa satu-satunya di bumi ini. Dia yang mampu mengubah apapun yang mustahil menjadi mungkin. Biarkan satu lagu ini menjadi pengantar doa kita. Kita ingin selalu percaya kalau waktu Tuhan selalu yang terbaik bagi kehidupan kita, apapun itu. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, bila Kau izinkan, Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami undang bagi tim doa, Elsa, untuk boleh mendoakan teman-teman, bagi teman-teman yang di Zoom, boleh kalau ada pokok doa yang ingin disampaikan, boleh chat di kolom chat, tim doa akan mendoakan. Selamat malam Allah Bapa. Kalau malam hari ini kami masih bisa bergabung di Zoom, berarti semua karena kebaikan dan kemurahan. Bapa, setelah mendengar firman-Mu, kami ingin menyederhanakan hidup kami. Hidup apa adanya bersama dengan Engkau, Bapa. Pada malam hari ini, kami juga membawa banyak teman-teman kami yang sedang sakit
atau yang sudah kembali kepada Engkau, dan juga yang mengucap syukur untuk kesembuhan mereka. Kami bawa arwah untuk Bapak mertua dari Pak Wisnu, Bapak YB Mukus. Kami juga membawa arwah Bapak Edi Wahyono atau Bapak Atong. Juga arwah Ibu Sri Retno Ninggar yang meninggal tanggal 19 Juli kemarin. Bapa, kiranya arwah-arwah mereka Engkau terima, hidup bahagia bersama dengan Engkau, mendapatkan tempat yang baik bersama dengan Engkau. Kami juga membawa saudara-saudara kami yang sedang sakit. Untuk Cici Syuli Maria, yang saat ini sedang positif Corona, juga untuk Sisilia, istri dari Bapak Andreas, untuk keluarga Pak Daniel, untuk Ibu Dewi yang sudah dinyatakan negatif tetapi dia tetap batuk terus-menerus, untuk Pak Dedi Fajar, untuk Ibu Laura, tante dari Ibu Caroline, untuk Sari dan ketiga anaknya yang terkena COVID, untuk kakak dan istri dari Joki yang juga terkena COVID. Engkau Allah yang selalu mendengarkan doa kami. Maka saat ini Allah, mereka yang sedang terbaring sakit, maupun yang berat maupun yang ringan, biarlah mereka boleh menjalaninya dengan baik, boleh memperoleh kesembuhan yang baik. Kami juga berdoa untuk kakak dari Romo Aan yang sudah meninggal dunia, yaitu Mbak Tuti. Kiranya juga Engkau terima di sisi-Mu, agar Mbak Tuti mendapatkan tempat yang baik di sisi-Mu. Juga ucapan bersyukur dari Ibu Caroline dan Pak Paulus untuk kesembuhan anaknya Jessica dan menantunya Joki. Untuk ucapan syukur atas kesembuhan Willy yang beberapa minggu lalu masuk ke ICU dan membutuhkan plasma yang sangat sulit. Mengucap syukur untuk kesembuhan Papa dari Erik, kokonya Erik juga. Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang ada di Ju. Mungkin tidak hanya persoalan sakit yang kami hadapi, tapi banyak persoalan lain yang mungkin dihadapi teman-teman kami. Satu persatu Engkau sangat tahu Bapa, apa yang dibutuhkan kami semua, apa yang diceritakan kami semua. Bagi kami Engkau Allah yang sangat dahsyat. Tidak hanya terbatas lewat Zoom ini, tidak hanya terbatas lewat internet ini. Engkau Allah yang selalu merangkul, memeluk, dan berjalan bersama kami. Maka apapun Bapa yang sedang dihadapi oleh teman-teman kami, percaya Engkau Bapa yang sangat-sangat mengasihi kami. Kami menitipkan hidup kami di dalam pemeliharaanmu yang baik. Kami menitipkan hidup kami di dalam lingkupan cintamu yang sangat luar biasa. Kami menitipkan hidup kami di dalam kuasamu yang sangat dahsyat, Bapa. Kami menitipkan hidup kami di dalam kemurahan yang tidak terukur, Bapa. Dan
Dan kami menitipkan persoalan kami, Bapa, di dalam penyelesaian dengan dahsyatnya kuasa. Dan kami menitipkan berkat dan rezeki kami di dalam kemurahan-Mu yang tidak terukur dan tidak terbendung, Bapa. Untuk itu kami tidak berhenti untuk berdoa. Kami tidak berhenti untuk menyapa Engkau. Dan kami tidak akan pernah berhenti, Bapa, untuk berjalan bersama dengan Engkau. Ini doa kami malam hari ini, Bapa. Terima kasih. Kau tetap menjadi Bapa yang baik, Bapa yang mencintai kami semua, Bapa yang memelihara kami, Bapa yang selalu ada di samping kami, di dalam apapun persoalan kami. Terima kasih, Bapa. Amin. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terima kasih. Silakan Bu Evri untuk Pak pengumuman. Henry, Ya, kebetulan saya lihat di chat ada 2 pertanyaan. Nih kebetulan saya boleh menjawabnya ya Pak ya. ya silakan Bu. Tentang Yudas. Kalau Tuhan sudah tahu Yudas mengkhianati, tetapi mengapa dia tetap memilih Yudas? Kita percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Apakah planning Tuhan cuma satu? Kita sungguh menganggap Tuhan itu bukan maha kuasa lagi. Kalau maha kuasa berarti bahwa ketika seandainya Yudas bisa peka dan bisa hak bebas dia laksanakan untuk kebaikan, Tuhan tentu punya planning B, planning C, planning D. Planning A itu dia memberikan kesempatan pada Yudas untuk memilih hak bebasnya, dia mau persembahkan yang mana. Mau persembahkan kepada iblis, mau bersatu padu bekerja sama dengan iblis, ataukah bekerja sama dengan Allah, bekerja sama dalam karya kemuliaan Allah. Tetapi sayang yang dipilih Yudas adalah bekerja sama dengan iblis. Jangan khawatir, ketika seandainya Yudas membatalkan niatnya, tentu Tuhan punya planning yang lain. Tuhan punya. Tetap kita diberikan hak bebas untuk berlaku baik, hak bebas untuk meraih hidup sejati bersama Tuhan di surga. Terus kemudian dari pertanyaan kedua itu dikatakan bahwa kalau ini apa? Katakanlah kalau sudah tahu jalan itu tidak baik, kenapa Tuhan tidak memilihkan jalan yang lain gitu ya, masalah ya. Memilih jalan lain yang lebih baik. Kita pernah kan mungkin di WhatsApp ini sering berseliweran sharing-sharing, ada salah satu cerita di mana cerita kartun. Ketika orang itu diberikan salib, dia protes, Tuhan salib ini berat Tuhan, dipotong salibnya. Berat lagi Tuhan, potong lagi. Tapi pada saat tiba di mana dia harus menyeberang, salib itu menjadi tidak cukup. Terkadang jalan berat, jalan sulit itu adalah didikan Tuhan. Percaya. Nggak ada, kita kan ketika merasakan itu susah, kita langsung mengeluh. Padahal pahit itu terkadang obat. Dengan kita melewati kesusahan, daya tahan kita akan lebih. Justru melalui perkesulitan,
iman kita makin tumbuh. Saya kalau tidak ada pergumulan, tidak ada Yusti hari ini. Tidak akan ada Yusti yang bisa mengajar, Yusti yang mewartakan, tidak ada. Justru karena saya jatuh di dalam pergumulan, di dalam ketidaksanggupan, di dalam orang bilang give up, Tuhan hadir, saya nggak mampu. Itulah ketika itu Tuhan bekerja sempurna pada diri saya. Tadi sebagian adalah cerita hidup saya. Ketika saya sudah angkat tangan, Tuhanlah turun tangan. Tanpa persoalan saya tidak akan angkat tangan. Karena hidup saya semua serba smooth, mudah. Ketika menghadapi persoalan dan tidak mampu, saya merasakan ada suatu kuasa yang harus hadir. Kuasa itu bukan kuasa manusia. Kuasa itu adalah yang mengendalikan hidupku, itu yang aku butuhkan. Ketika tidak mendapatkan jalan berbatu, saya tidak butuh pertolongan. Justru kita dibiarkan Tuhan menghadapi jalan berbatu, supaya kita belajar lebih tahan, lebih dikuatkan, lebih dikuduskan, lebih dimampukan, dan terkadang lebih setia. Dalam kesulitan kita baru bisa memanggil Tuhan dengan kepenuhan hati. Itu mungkin yang bisa saya sharingkan, karena itu juga bagian dari pergumulan saya ketika awal saya mengenal Kristus melalui dan masuk di dalam pelayanan. Melalui jalan berbatu yang ternyata harus saya lewati. Tanpa itu saya tidak sampai hari ini. Saya syukuri, saya tidak menolak jalan itu. Saya lewatin meskipun berurai air mata. Itulah, semoga siapapun yang sedang melewati jalan itu, jangan kembali, nanti dia akan sampai di tempat. Tapi ajak Yesus berjalan bersama kita. Pasti kita akan dapat kekuatan, kita akan dapat didikan, kita akan dimurnikan, dikuduskan, dan sampai di tempat tujuan seperti yang Tuhan rencanakan. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, Sudah? Bu Cuma Evri. 2 tadi yang saya lihat. Ya, terima kasih Bu Yustisia untuk Terima jawabannya. kasih. Terima kasih juga atas kebersamaannya ya. Ya, silakan Bu Evri untuk pengumuman sekaligus doa penutup. Masih mute, Bu. Ini saya punya Zoom tiba-tiba error, jadi ini saya matiin dulu. Oke, sebentar. Aduh, my God. Oke. Ya, banyak terima kasih Bu Yustisia Elisa Sagita yang sudah membantu kami malam hari ini mendapatkan pencerahan untuk berani membuka topeng kami. Terima kasih karena sudah dipakai Tuhan untuk mengingatkan kami bahwa ya setiap orang pasti memiliki topeng di dalam kehidupannya. Dan firman ini sangat memberkati kami karena kami semakin mengerti bahwa ya nggak perlulah topeng-topengan, capek juga kan hidup pakai topeng gitu ya. Meskipun resikonya kalau kita nggak pakai topeng mungkin jadi lebih nggak disukai karena sifat aslinya kelihatan Bu, galaknya, ketusnya, judesnya, ya kan. Tapi ya mungkin itu jauh lebih baik daripada manis di depan tapi menusuk di belakang. Oh terima kasih, ya kan. Seperti Yesus, kalau mengasihi ya mengasihi, kalau marah ya marah, gitu ya kan. Tapi kan tidak dendam. Oke, terima kasih banyak. Saya secara pribadi sangat terberkati atas pelayanan Ibu melalui firman malam ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Ibu, keluarga, dan pelayanannya. Lalu yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang boleh hadir di dalam Zoom dan di dalam YouTube. Bergabung bersama kami beribadah dalam PDKK malam hari ini, juga untuk Pak Erik yang sudah menyampaikan pertanyaan. Memang biasanya yang menjawab itu adalah pembicara, cuma karena tadi pembicaranya belum jawab, jadi salah satu dari kami harus memberikan jawaban yang paling simpel dan kemudian kami akan japri, biasanya seperti itu. Pak Erik semoga berkenan dengan jawaban. Dan nanti kalau nggak puas boleh tanya di WA Group
Elzeners. Ya, nanti kita di sana bisa sama-sama saling belajar. Kemudian terima kasih juga buat tim yang telah bertugas. Semoga kita semakin dikuatkan, semakin diberkati, dan semakin bersahati di dalam Tuhan untuk melayani Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan persekutuan doa kita malam hari ini, tapi sebelumnya kita mau dengarkan dulu pengumuman. Saya akan membacakannya, ya, minta waktunya sebentar. Persekutuan doa secara online akan diadakan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 pukul 19.30 dengan tema Panggilan versus Pengutusan. Firman dibawakan oleh Tony Chen. Pengumuman berikutnya. Persekutuan doa kita juga masih secara online pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 pukul 19.30 dengan tema Jangan takut, tetaplah berdiri. Firman akan disampaikan oleh Ibu Emi Sri Haryanti. Dan seperti biasa di minggu ketiga kita ada misa syukur secara online pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pukul 19.30 yang akan dipersembahkan oleh Romo Desius Kaki CSSR. Dan minggu keempat adalah persekutuan doa umum secara online pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 pukul 19.30 dengan tema Nasihat Tobit. Firman akan disampaikan oleh Lim Chiu Kong. Oh, ini ikonnya Elsa ini, Hendry. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat kebersamaan kita malam hari ini. Semoga kita senantiasa sehat, kuat, dan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Dan sebelum lagu penutup, mari kita satukan hati kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami berterima kasih karena kami mempunyai Allah yang begitu ajaib dan luar biasa. Allah yang bisa dan mau menerima kami apapun adanya diri kami. Sehingga kami tidak perlu memakai topeng apapun untuk datang dan menghampiri hadirat-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau boleh berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus memateraikannya di dalam loh hati dan pikiran kami. Memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Bapa, secara khusus kami berdoa untuk putrimu Ibu Yustisia Elisa Sagita. Engkau Allah yang memberkatinya, Engkau Allah yang menambah-nambahkan karunia kepadanya. Sehingga dimanapun putrimu ini berada, nama Tuhan ditinggikan, kerajaan Tuhan dinyatakan. Dan segala kemuliaan hanya untuk hormat bagi nama-Mu. Bapak, kami juga mengucap syukur untuk semua fasilitas yang boleh kami terima dan kami nikmati, sehingga kami masih boleh bersama-sama beribadah kepadamu secara online. Kami mempunyai begitu banyak keterbatasan dan kekurangan, tapi kami percaya kami mempunyai Allah yang tidak terbatas oleh apapun. Teruslah berkarya di dalam hidup kami, teruslah pakai hidup kami Tuhan untuk menyatakan kebaikan-Mu dimanapun Tuhan menempatkan kami berada. Bapa yang baik, terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia mau hadir bersekutu bersama kami. Apapun yang menjadi pergumulan dari setiap kami Tuhan, Engkau Allah yang paling tahu. Engkau menilik hati kami yang paling dalam. Dan kami percaya Engkau sanggup memberikan kami jalan keluar, menyembuhkan kami yang sakit. Bahkan Engkau Tuhan yang menampung setiap tetes air mata kami di dalam kirbat. Dan pada waktu-Mu yang terbaik, Engkau memberikan kami jawaban yang terbaik dari-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah yang senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, dan memimpin kami untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan, karena belas kasih-Mu. Bapak, sebentar kami akan beristirahat ataupun melakukan aktivitas kami masing-masing. Kami mempercayakan tubuh, jiwa, dan roh kami, bahkan keluarga besar kami, komunitas PDKK Elsa, koordinator kami Caroline dan Pak Paulus Budiono, serta semua tim yang hadir Tuhan Yesus, bahkan setiap umat Tuhan juga yang bergabung. Kami percaya Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami, dan kami akan melewati hari-hari kami bersama Tuhan dengan kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Bapa yang baik, doa ini kami naikkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
yang bersama dengan dikau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Henry. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Oh, seperti batang air di matamu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Kasih mengubah segala sesuatu. Iman mengubah segala sesuatu. Selamat malam teman-teman semua, kita boleh foto bersama. Sampai jumpa kembali minggu depan. Silakan kameranya di on. Yang di YouTube boleh say goodbye dulu ya. Ya, silakan Chris. Oke, kameranya nyalain semua. Nah, Tante Kerang sama Om Paulus belum siap. Yang lain ini, mana Mama Ade?